Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik dan pada saatnya kita yang berkumpul waktu yang sangat mulia, dan juga di rumah atau tempat kita yang beribadah adalah juga masjid-masjidnya adalah rumah ibadah yang mendung-mendung. Orang iman bauranya adalah nalah di masjid-masjid. Dimanapun masjid, kalaulah orang yang iman dengan Allah, nyo bak detinyo na mendung di masjid. Dan selanjutnya salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iliku padanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada urutnya tuan dipercayai menjadi khatib. Teman khatibnya adalah sebelum bertambang dalam rukun yang tertentu untuk salah satu daripada syarat sahnya Jumaat, yaitu rukun 5 buah rukunnya oleh khatib. Lebih pandangan-pandangan yang mandum-mandumnya adalah untuk membawa takwa kepada Allah. Dan hana layak yang kita ucap pada saatnya di mimbarnya selain daripada menyeru manusia untuk takwa, menyeru manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih disaksikan pada detiknya oleh malaikat, karena sejak dari guna poh 5 subuh malaikat kagetren dan beradalah di pintu-pintu masjid, dalam baki pintu para malaikatnya dalam awasi urut-urut yang tamang dalam masjid. Ketika khatib ge atau khutbah, berarti malaikat hanali bercatat nama-nama orang yang tamang dalam masjid. Jadi hanya malaikat berpindahlah malaikat di samping khatib pada saatnya, malaikat di samping khatib. Mendengar dari malaikat apa yang diucapkan oleh khatib. Sehingga lembaran-lembaran yang diucapkan semuanya akan tercatat, mendung ucapan-ucapan katanya mendung-mendung, iaitu pada malaikat. Maka dengan izin Allah juga tuan ingin sampaikan yang menjadi pelajaran bagi khatib sendiri dan juga hendaknya kepada kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yaitu keadaan katanya orangnya mendum-mendum adalah sedang bersiap-siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyatakan letak katanya adalah cukup dekat untuk kepada Allah. Karena hadis Rasulullah gepegah umat lun ke kulli nabi adalah umur 60 antara 70. Antara 60 dengan 70 yang umur umat lun ke nabi. Yang lebih daripada 70 yang jarang terjadi. Tapi nadir terjadi. Yang ghalib umur udahnya selaku umat Muhammad 60 batas 70. Sesuai dengan umur Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat. Temannya mandum-mandum dia kasih siap-siap untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka baik lale sebagaimana dalam ayat dalam surah Al-Insyiqaq disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqihi. Wahai insan, Allah memanggil dengan kalimat yang lengkap, yang mandum-mandum, kenang. Apakah dia itu orang beriman, orang Islam beriman, kafir dan sebagainya, inang agam,
yang namanya insan, manusia. Kenang dalam seruan Allah, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqihi. Kamu semuanya sedang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kembali bertemu dengan Allah. Famulaqihi, berjalan nyornya gedanya, bermacam-macam kerja apa yang tak gubut, tak sungguh-sungguh, tapi pada hakikatnya sedang berjalan, sedang menuju kadihun ila rabbika, sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang memputar, yang berjalan, itu pada hakikatnya umur adalah untuk menuju kepada Allah. Jadi menyamanan bertak-tak kedanyanya karakter buat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia tak hadapinya, maka Rasulullah pernah ingat, wahai umat lun, katanya mendum betat lalai dalam dunianya, puit macam yang akan tak hadapi sidro tu, yang hana patal ke bantu, yang mandu makan terasa, terus cuman wate yang hana kebegah oleh Allah SWT. Tapi semuanya kita akan terasa. Orangnya yang paling-paling nanti kadang saudara di yang kagum Allah. Yang pertama yang hana pat laki bantu adalah sakratul maut. Yang sidro tu tak hadapi. Yang kadang-kadang saudara tu yang baca Yasin, yang kli, yang macam-macam, gedanya adalah memandang pada malaikat, berhadapan dengan malaikat. Nyo yang hana pat laki bantu. Maka Rasulullah kebegah, hai umalun bet tagarang kata, bet tagasang kata, bet lale kata, pun macam yang akan hadapi hana so bantu dah. Sakratul maut yang pertama. Selesai daripada sakratul maut adalah alam barzah, kubur, lam kubu sidro tu, hanangan hinan, dan sidro tu tak hadapi. Kue yang akan tapuo, kue yang akan kita kerjakan orangnya adalah semuanya akan diperiksa. Catatan malaikat tidak akan lalai. Ini yang kedua yang akan dihadapi sidro tu. Oleh yang terhadapi dalam sidro tu, walaupun dalam kawan yang paling banyak, tetapi adalah nafsi adalah di waktu hari bangkit. Wa nufikha fis suri fata'tuna afwaja. Ketika sangkal kala getiup yang kedua, fata'tuna afwaja, maka keluarlah manusia berpuak-puak. Jadi tubit manusia dalam kubur adalah fata'tuna afwaja. Yang maksud di sini adalah berpuak-puak. Menurut kepegah adalah 12 bohsah manusia dia bangkit. Dalam 12 bohsahnya sabohsah yang lepas daripada haru-hara berkiamat. 11 boh melangu dengan bermacam-macam, mengarung yang cukup susah. Yang adalah yang sabohnya ke yang giyak tuang oleh malaikat. Perintah Allah, hai malaikat, ya jemput hambalung ipat dalam tempat iaitu kubur ji, dengan gebah dengan pakaian, gebah dengan kenderaan yang sabosa lewat. Yang sebelahnya bermacam-macam bentuk yang mungkin orangnya tak pegah dalam mimbarnya. Jadi yang kedua, yang kelihnya adalah yaumul hisab, yang ke uro yang bangkit. Yang keput terakhir yaumul hisab, uro hisab, yang berhadapan geparuh li malaikat untuk bertemu dengan Allah. Nyokuk dalam ayat benar, ila rabbika qadahan famulaqihi, kamu sedang menuju kepada Tuhanmu. Famulaqihi, kamu bertemu dengan Allah, kamu bertemu dengan Tuhan. Mandum akan dah hadapi sidrawat hanapat laki bantu nyan bahasanya. Maka pun macamnya mandum-mandum akan datang merasa. Maka segalanya hati-hatilah. Ingat bahawa nyo gedayo akan sidro akan sidro sebagaimana dalam ayat lain, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum, kata Tuhan. Kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Sidro akan tajak tawa balung ke kehidupan. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku ciptakan kamu dulunya juga sendiri-sendiri keluar dari rahim seorang ibu. Sidro dia terdebiak dalam rahim ibu.
pandang dunianya dengan hana terdepu sapu. Ini rayu ni. Sehingga dalam ayat lain ketika dia tadi hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, yang pernah dahafal ayat ini. Adakah datang kepada kamu satu masa yang masa itu apapun tidak kamu tahu? Sonatut hai, sonatut pu, ketika tadi bila rahimat kan. Begitu juga akan tanya Allah natathe pajan dawa hana. Kadang-kadang garang-garang tahu malam perhabang ni sing bengah-bengah dah dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun surah umma beklam tengah lundu nganggonya. Ana tatai dah ana tepu. Makanya ke siap-siap dan tempat-tempat yang terhadapi sidra tu yang paling susah, yang paling lama, yang hana mejan. Kalaulah sukratul maut, katakanlah si ura dua ura si jiem takkan selesai nan. Kembalilah kepada alam barzah, iaitu yang kedua, tahap kedua. Nyo hino hana mejan watai wallahu alam. Kapan ke akan kebangkit kembali oleh Allah? Bayangkan masa Rasulullah bila maju Yuhdat, Rasulullah 1,000 sekian tahun. Para sahabat yang kagak simpan oleh Allah Taala dalam tanah, yang kana mendung-mendung milih dalam alam barzah, akan meringi kita yang sedera-sedera. Maka tempatnya yang cukup gelap. Maka dalam sebuah riwayat kepada kubu yang dadamangnya memang cukup tat gelap, cukup seput. Kalaulah katanya ingin terang, sab'atu asya'a tanwirul qabri kullu wahidin sabitun bi kitabillah. 7 perkara yang dapat menerangkan kubur. Bila 7 macamnya tak pelara, tak jaga, insya-Allah ketika dadamang dalam kubu akan terang cahaya oleh Allah lebih daripada cahaya dunianya. Nyo 7 macam. Yang pertama adalah ikhlas fil ibadah. Tulus ikhlas dalam ibadat karena Allah. Yang nama ibadat bukan hanya salat, amal yang saleh lillah. Sebagaimana juga dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa mentang yang Allah diperintahkan illa liya'budullah, tidaklah diperintahkan kamu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ubudullah ittaqullah. Mandum banyak ayat-ayat Quran yang diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadat karena Allah, gedanya beramal dengan amal apapun. Kalaupun gedanya berbuat sesuatu di masjid, gotong royong, sampuh masjid, berpengulah dan sebagainya, itu semuanya adalah ibadat. Ikhlas karena Allah. Tidak ada mengharap suatu apapun pujian dan sanjungan daripada manusia. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedah dari masjid, bedah dari rumah masjid, ikhlas karena Allah. Bedah bangun tengah malam, ikhlas karena Allah. Ibadat-ibadat itu adalah semuanya gedanya akan kembalikan ikhlas dan amal gedanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadat mandum-mandum dengan ibadat. Mudah-mudahan dalam ibadah kedanyanya adalah mandum-mandum bina kebaikan-kebaikan yang kedanya puput baik dengan sesuatu yang lain. Maaf cakap, kadang-kadang menjadi panitia masjid, begitu hana panitia nak dia masjid. Jadi masjidnya adalah mandum-mandum rumah kedanya kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo menunjukkan adalah ikhlas karena Allah. Bukan karena pandangan manusia, bukan karena pujian daripada manusia. Walaupun dengan dia berbuat, diterima atau hanya diterima, yang namanya kebaikan yang dia kerjakan, disanjung atau tidak perlu kepada manusia. Hanya Allah lah yang akan memberi balasan semuanya. Yang pertama. Yang kedua, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada dua ibu bapa. Kalaulah dia mentang mak, mentang ayah, selalulah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Kalaulah dia hana li urunsi, berdoalah selalu
Setiap katanya habis semayang, Allahumma pilli dhunubi wali walidayya, yang rata-rata aja angkat je. Karena bahagian, karena doa daripada anak adalah bahagian daripada doa ke orang si. Maka berdoa. Mia mentang, cobalah katanya. Puan mentang yang diinginkan oleh orang si. Bacut pitap sakit hati orang si. Karena mia dalam ayat yang lain, kamu cukup tak ketahui wala takul lama uffin. Pihanjut takut. Apalagi yang lain-lain. Dalam Quran disebut yang paling halus, wala taqul lahum uffin. Alah hai mak, empupuan apa kan? Mentang aja, apalagi yang lain-lain. Karena juga ridallah fi ridal walidaini dalam ayat yang lain. Ridha Allah adalah pada ridha dua ibu bapa. Godanya adalah cukup banyak beribadah kepada Allah, tapi orang si selalu tak pesakit hati. Selalu godanya adalah hana tahiro. Gonya merasa sedih. Bina ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo hati-hati. Jaga. Orang si godanya yang mantang, berbuatlah sebaik-baiknya. Baikna membaca kitab sakit hati, menyo mantang, menyo hanali doalah selalu. Mudah-mudahan godanya dalam kubur datang akan cahaya yang terang. Yang kelihatan birrul walidain dalam ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nyadali dalam Quran. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa berbuat baik. Ihsan. Ihsan adalah lebih daripada ikhlas. Ihsannya adalah kena pakiban cara untuk bersenang kepada orang cik tu. Nyo adalah ihsan. Alian kelaya silaturahmi, hubungan silaturahmi dengan saudara ada, dengan tetangga ada, baikna mau bengih-bengih, mau putus-putus cara. Oh no ikah mati kah berkajak kauri kah berkajak kauri long anak kujak menan-menan nyan putuh silaturahmi. Dalam Lauh Mahfuz menggantung di buah aras adalah simaran kasawa. Disambung silaturahmi, mensambunglah kasih sayang Allah kepada manusianya. Apabila dikoh silaturahmi dengan surai, gukohlah li Tuhan hubungan dengan hamba kekedainya. Makanya juga bahagian yang sangat penting hubungan silaturahmi jiran tetangga. Yang keempatnya adalah dalam ayat silaturahminya wa atizil qurba haqqahu. Dalil dalam ayat, berikanlah yang mempunyai kerabat haknya masing-masing. Saudara ada yang patut hak bak kedanya sampaikan. Maka lebih-lebih tetangga kepada tetangga kedayanya na yang leboh hak, na dua bohak, na yang sebohak. Berikan hak-hak tersebut. Tetangga yang leboh hak, yang tetangga yang sanggup dengan kedayanya adalah pertama di samping rumah saudara ada. Yang kedua gonyan di samping rumah ada, kekenjiran yang kelihatan gonyan orang Islam. Na yang dua bohak, orang di samping rumah kedayanya adalah kan saudara ada, tetapi orang tetangga dan orang Islam yang nahak bak kedanya. Walaupun orangnya kadang-kadang sebahagian asai ka bab binih rumahnya karena niat, karena manuk, karena itik ka bengih. Padahal dua bohaknya hak, iaitu orang Islam, orang beriman sesama orang beriman, dan hak iaitu gedanya di samping rumah. Harus membantu. Nah yang saboh tok hak adalah hak jiran, tetangga dekat, Islam kon ji, saudara dekat juga punya hak. Boleh dia membantu kalaulah dia membutuhkan bantuan. Nyo selain daripada orang Islam. Jadi hana hak yang dua tu hana bak orangnya ke gedanya dan hana idanya kepada orangnya. Nyo adalah yang gekun silaturahmi, hubungan kasih sayang. Yang keempat, alla yudhi'a umruhu fil maksiyah. Tidaklah gedanya menyia-nyiakan umur, habis umur buat tempat maksiat. Dalil dalam Quran adalah
wattaqu yawman tarji'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada suatu hari yang kamu semuanya kembali kepada Allah. Nyomu denyornya gehitung dan gehisap di Allah Subhanahu wa taala. Puasa terbut maka umum bet apa habis pada tempat maksiat. Maka Sayyidina Ali kepegah al-yawma yawma amalun dan yawma hisab. Uranya adalah ura beramal. Beramallah sebanyak-banyaknya. Kalaulah katanya beramal dengan amal yang baik, ya baiklah, Allah akan gebalas dengan gehisap dengan yang baik, gebalas dengan yang baik. Kalaulah uranya adalah tak habis umur tu buat maksiat kepada Allah, naudzubillah, juga yang tinggal tak beramal, tinggal beramal sehingga kemudian akan dihisap. Maka hati-hatilah katanya uranya, selalu katanya taduk tadang nya benar di dalam mengingat umum getuntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alayan yang kelima, alla yatbi'u hawahu, janganlah kamu mengikuti keinginan-keinginan nafsu, karena nafsu selalu didorong kepada kejahatan, hana nafsu yang selalu galak kepada kebaikan. Nafsu amarah yang mandum manusia maka baik tak ikut nafsu-nafsunya, karena dari dalam Quran innan nafsa la ammarata bisu, sesungguhnya nafsu itu adalah mendorong manusia kepada kejahatan, hana nafsunya yang selalu didorong dia kepada kebaikan. Cuma wajib lawan, tak jihad, tak berjihadnya, tak lawan dengan sungguh-sungguh. Makanya nafsunya hangga ikut. Karena dalil dalam ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Nyo nafsu selalu didorong yang membawa dia kepada neraka, yang membawa dia kepada durhaka Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan nafsunya sehingga terpeliharalah gedanya daripada yaitu amal-amal yang jahat, sehingga ku anfusakum, pelihara dirimu, ahli keluargamu, anak rumah pelihara jaga. Nyan kewajiban bagi gedanya. Baik tak biarkan anaknya di menpo yang galak aji, iwo pajan yang haji, tanya hana perlu tahu, sehingga orang akhiran akan dibalik tuntut oleh anaknya gedanya yang lalai daripada menjaganya semasa kecil. Dan yang keenam adalah nyo berjihad, ayyajtahida fi taatillah, berjihad bersungguh-sungguh pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat Quran. Bersegeralah kamu kepada maghfirah daripada Tuhanmu. Nyo gedanya kajet baik lilaleh watabi'u disapod sari'u ila maghfirah. Allah diserukan, cepat-cepatlah kamu untuk memohon ampun kepada Allah. Wa jannatun ardhuha, surga telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu seluas langit dan bumi. Itu janji Allah. Pakon janji-janji manusia yang hana jelah katanya cukup tak patih. Padahal dia menyanyi di manusia yang hana jelah. Janji Allah yang pasti pakon katanya lalai. Allah berjanjikan wa jannatun ardhuha samawati wal ard, akan berpulang surga oleh Allah si luah-luah langit bumi si dodro tu, wa'iddat lil muttaqin, gesediakan surganya ku muttaqin. Makanya betanya uranya tempat yang terakhir perjalanan gedenya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo tengok tajak hana teteh truk, hana teteh pajan truk, kadang truk singgah lusa pagi dugna kana siap amal-amal yang tak persiapkan, yang mandum-mandumnya akan tapua kepada Allah, surga yang akan gebalah, surga yang kau siapkan kepada orang mukmin. Tetapi gedenya baik lalai, baik habis humu buat tempat maksiat, menyatakan rohnya masya-Allah,
hampir penakun 2/3 manusia orangnya lalai daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Hanya padum sagai persen yang memang selalu mengingatkan kepada Allah. Kalaulah dibanding itu manusia menanya, contoh masjidnya nyepuk bawah kampung. Sabah kampung tentang penuh hajaknya hanlat. Nya kagak kirim pada pedung rosepak dekat sama kampung. Yang lain hokah orang iman. Jadi nya ke sadarlah kedanya mandum beri kesadaran kepada anak-anak dah, beri kesadaran kepada saudara dah bahawa dia akan sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berjalannya adalah putra yang kata persiapkan. Dalam surat Al-Hasyr Allah kepegah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman buya kata kepada Allah. Hiban ya kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Coba kamu perhatikan sudah berapa banyak amal yang kamu siapkan untuk kembali kepada Allah. Si gaga tak pegat muhasabah ke. Tak hisap diri diri tersendiri. Kadang-kadang waktu tanya malam terenungkan nyolong umur kesekian tapi amal long sangat tanit mantang nyoku Allah gepegah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah kepada jiwamu masing-masing berapa banyak sudah persiapan untuk hari besok, untuk tahu kepada Allah yang hana batas dalam iaitu waktunya. Pajan ke akan gebangkit kembali kepada Allah, kubu yang orangnya yang sangat sempit. Maka dalam ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain gedenya boleh cinta kepada 5 tapi jangan lupa kepada 5. Cinta kepada dunia tapi jangan lupa akhir. Cinta kepada rumah-rumah besar tapi jangan lupa kepada kubur yang sangat sempit untuk gedenya nyawa. Dan juga pada macam tu yang hadis-hadis Rasulullah. Maka nyokeh yang janji Allah yang pasti uiddat lil muttaqin, Allah kagak siapkan surga yang begitu luas kepada orang-orang yang muttaqin. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, uzkurullah zikran katsira. Sebutlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nya Allah berserukan, wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah sangat banyak-banyaknya dan sujudlah di waktu pagi dan petang. Bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Nyo yang perlu kita ingat. Karena gedenya mendum-mendum akan kukumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah sabar untuk lemah hati, salah sabar untuk takwa kepada Allah bila ingat mati. Aisyah pernah gedenya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, drona adalah tempat yang tinggi dalam surga. Apakah umat-umat drona yang tempat-tempat yang tinggi bersama dengan drona? Jadi Rasulullah tersebut, nah ya Aisyah, so ya Rasulullah, urung-urung yang nak sebut dalam Sirus Salikin juzuk kebut. Urung-urung yang umat long yang diingat kemati surah semalam 20 ke? Padungga nak ingat kemati. Kau ingat kemati, mati, pajam mati kau nyam seribega faedah apa? Ingat kemati 20 ke dalam surah bak tadu. Tinggal taduknya tinggal tu. Nyolong duknya 4. Tekedi mati dong balung duknya pagi. Dong duknya adalah mata long dalam maksiat. Tekedi dua rumah mati dalam maksiat pagi. Nyan ingat mati. Tak pada nak perbah dalam bak tempat Nyan ingat ya Allah ya Tuhan, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan. Ketika nyan gede tak bayangkan ya Allah ya Tuhan, andai kata lung singa hanalin pu bedah, lung kadang-kadang singa bengah habis humung, nya nepampun ya Allah dosa. Nyan kekun ingat mati. Ati dah beda, singa bengah halam dah beda. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah kan pudit lunglong.
Dan Nabi Allah udip leunya belum temu ibadah luhuron tu ceun uro macam-macamnya adalah ingat kematian. Cuman ingat kematian nyo tiban cara benalah kena dalam majlis ber, dalam majlis zikir, di mana tempat ber tanya aja. Cuman menyokol lagi nya. Kadang-kadang gaduh lalu hinan tasanga abad TV sampai popoleh malam. Hanya dengan mati. Hanya ingat kesenang gembira akhir surah ni. Nauzubillah. Nyo ke adalah ingat kemati 20 surah yang salah sabah 5 hati tu dan yang akan insya-Allah maya Allah diidin kalaupun hana sabah kursi dengan Rasulullah kedayana lah dalam surga yang tinggi di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu taala selalulah kena muhasabah karena Nabi nagakeun hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab. Sayyidina Umar ketamah nagakeun Rasulullah tazayyanu qabla wazanu, timbang-timbanglah amalmu sebelum Allah akan ngetimang. Nyo gedayo mandung gepei amal itu dalam king. Pinga uro kemudian menyoronyo na tatimang-timang dumna amalan lun, dumna dosa lun, ta istighfar, insyaallah sehingga mudah dalam kehisab dan berat timbangan karena kata timang kerodi dunia, kata hisab Allah hana berat li sehingga hisab karena dia hana tua tu kepada mati yang merempak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berjelah kepelajaran kepada khatib sendiri dan juga kepada kaum muslimin mendum-mendum, semoga agaknya dari surah ke surah tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qini wa lisanin wal fadli wal ihsan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah zikrullah ya akbar.